Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-225 ini, didukung oleh para pemain, Juni dan Andi sebagai prajurit, Rusli sebagai Rangga Lawe, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Dedi sebagai orang desa, Novia Mandagi sebagai wanita, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Mas Is sebagai orang kota, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah meninggalkan desa Lumpang Gajah, Arya Kamandanu dan Rangga Lawe istirahat di Candi Lawang Wentar. Mereka duduk di tangga bawah candi. Ketika mereka sedang membicarakan kebijaksanaan pemerintah Kediri mengenai pajak hasil bumi, mendadak muncul serombongan orang-orang berkuda. Ternyata orang-orang berkuda itu adalah prajurit-prajurit Kediri. Mereka berkuda sambil menyeret orang-orang yang agaknya ditangkap karena alasan-alasan tertentu. Arya Kamandanu dan Rangga Lawe memutuskan untuk tidak meninggalkan tempat duduknya sambil menunggu apa yang akan terjadi di hadapan mereka. Kalian ini orang-orang yang keras kepala. Kalian pasti mempunyai suatu keyakinan yang berbahaya. Ayo, akui saja. Bukankah kalian sengaja hendak menentang pemerintah Kediri? Ayo jawab. Goblok. Kamu memang orang-orang goblok. Kalian sudah merasa jago.
kalian merasa mempunyai keberanian untuk menentang kami. Kami adalah prajurit-prajurit Kediri. Sekarang rasakanlah akibatnya. Iya! 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 Hei! Dengar! Kalau kalian mau mengaku, kalian akan kami perlakukan secara lebih baik. Tapi kalau kalian masih tetap membungkam, kalian akan kami seret sampai ke alun-alun Kediri. Kalian semuanya pasti akan mampus di tengah jalan. Ayo, kita jalan lagi. Kita seret terus mereka. Tak ada gunanya kita bersikap lunak pada orang-orang seperti mereka ini. Mereka adalah para pembangkang. Mereka sok berani melawan kita. Biar tubuh mereka hancur berantakan di tengah jalan. Ayo jalan cepat! Siapa mereka itu menurut pendapatmu, Kamandanu? Hamba belum tahu, Gusti. Tapi sepertinya mereka bukanlah orang baik-baik. Barangkali mereka adalah para pencuri atau penjahat yang kepergok prajurit-prajurit Kediri. Iya, wajah mereka kelihatannya memang cukup berangasan. Dan nampaknya mereka mempunyai cukup keberanian untuk melawan prajurit-prajurit Kediri. Aku dapat melihat pandangan mata mereka, Kamandanu. Oh, lihat, Gusti. Ada orang yang mengintip dari balik semak belukar. Barangkali kita bisa bertanya tentang sesuatu pada orang itu. Baik, ayo kita temui dia. Apakah Bapak tahu siapa orang-orang yang diseret-seret prajurit Kediri itu tadi? Mereka adalah warga desa Lawang Wentar ini, Tuan. Apakah mereka mempunyai kesalahan yang berat sehingga diperlakukan dengan cara sekejam itu? Sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa, Tuan. Tapi, ya, barangkali sikap mereka tidak membuat senang prajurit-prajurit Kediri, Tuan. Apakah mereka telah berani menghina prajurit-prajurit Kediri? Salah seorang di antara mereka telah memukul prajurit Kediri, Tuan. Entah apa. Ya, entah apa sebabnya dia berani berbuat senekat itu, Tuan. Kemudian orang itu beserta teman-temannya ditangkap. Lalu diperiksa di rumah kepala desa. Menurut kepala desa Lawang Wentar ini, orang-orang itu memang kurang disukai. Beberapa orang di antara mereka pernah terlibat perkara pencurian, Tuan. Kalau mereka bersalah, tentu saja mereka harus dihukum. Tapi kesalahan itu harus jelas dan ada bukti-buktinya. Ya, memang seharusnya begitu, Tuan. Tapi seperti apapun juga keberanian mereka, mereka tidak mungkin melawan prajurit-prajurit Kediri. Dan sekarang ini mereka sudah membuktikannya, Tuan, bahwa mereka tidak mungkin melawan prajurit-prajurit Kediri. Mereka ditangkap dan diseret di sepanjang jalan, Tuan. Orang-orang itu cukup berani, tapi bodoh. Kalau dia ingin melawan seekor macan, dia harus berubah menjadi seekor singa. Ya, benar, Tuan. Tapi siapa orang di negeri ini yang mampu merubah dirinya menjadi seekor singa, Tuan? Yang kemudian dapat mengalahkan seekor macan yang puas. Dengar, Pak. Kalau kau pergi ke tengah-tengah hutan tarik sekarang ini, ya, kau akan dapat menemui sekelompok singa yang sedang mengasah taringnya. Oh, siapakah, Tuan? Kau tidak perlu tahu siapa kami, Pak. Kami berdua sama saja dengan warga desa Lawang Wentar ini. Kami hanyalah seekor anak kambing yang pandai mengembik. Oh iya, Pak. Kira-kira mau dibawa kemana para tawanan itu tadi? Sepertinya mereka mau dibawa ke alun-alun Kediri, Tuan. Tapi entahlah, barangkali mereka tidak akan pernah sampai ke kota Kediri. Ya, memang kasihan nasib mereka itu, Tuan. Mungkin benar apa yang Tuan katakan. Mereka orang-orang yang bodoh. Mereka berani, tapi bodoh, Tuan. Maaf, Pak. Kami tidak bisa lama-lama di sini.
Kami harus segera meneruskan perjalanan. Tunggu Tuan, tunggu. Apakah Tuan-Tuan bermaksud pergi ke kota Kediri? Mungkin kami akan pergi ke kota Kediri. Tapi itu belum pasti. Kalau Tuan-Tuan pergi ke kota Kediri, Tuan-Tuan akan dapat melihat pemandangan seperti itu tadi. Maksud saya, Tuan-Tuan akan dapat melihat perlakuan sewenang-wenang pemerintah Kediri. Ya, terhadap orang-orang yang dianggap bersalah, Tuan. Kami belum tahu, Pak. Barangkali kami akan pergi ke kota Kediri, tapi barangkali juga tidak. Iya. Kami pergi dulu, Pak. Iya, silakan Tuan, silakan. Arya Kamandanu dan Ranggalawe meneruskan perjalanannya. Mereka memang bermaksud pergi ke kota Kediri. Mereka berharap banyak yang bisa dilihat di sana. Mereka berkuda ke arah barat, menyusuri tepian anak sungai Brantas. Mereka menginap semalam di desa Manjong. Dan pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan menuju kota Kediri. Lihat Gusti Ranggalawe. Mengapa orang-orang itu tidak boleh melewati jalanan ini? Mengapa mereka dipaksa membelok ke arah sana? Iya, aku melihat sesuatu yang ganjil, Kamandanu. Sepertinya mereka tidak ingin belok ke arah sana, tapi dipaksa juga. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kita menyelinap melewati jalan kecil ini saja, Gusti. Mungkin kita bisa mencari keterangan pada seseorang. Iya, begitu juga boleh. Ayo. Maaf, ada yang ingin kami tanyakan. Barangkali ibu dapat memberi keterangan? Soal apa, Tuan? Kami melihat jalanan yang di sebelah sana ditutup. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan lewat. Ada banyak prajurit-prajurit Kediri menjaga jalanan itu. Apakah ibu warga kota Kediri? Iya, Tuan. Saya memang warga kota Kediri. Dan pekerjaan saya berdagang buah-buahan di pasar kota Kediri ini. Kalau begitu tentulah ibu dapat memberikan keterangan yang kami perlukan. Kami hanya ingin tahu, mengapa orang-orang dipaksa membelok ke arah sana, Bu? Sedangkan sepertinya mereka tidak ingin melewati jalan itu. Rupanya tuan-tuan belum tahu jalanan yang harus mereka lewati itu akan menuju ke alun-alun kota Kediri, Tuan. Apakah ada peristiwa penting di alun-alun kota Kediri? Iya benar, Tuan. Setiap 5 hari sekali, prajurit-prajurit Kediri akan membawa beberapa orang tawanan untuk menjalani hukuman picis, Tuan. Begitu. Iya, saya tahu sekarang. Rupanya orang-orang itu dipaksa melewati jalanan itu agar mereka ikut serta melaksanakan hukuman picis, begitu? Iya, memang begitulah. Sebab kalau tidak dipaksa, mereka tidak akan mau. Apalagi mereka yang takut melihat darah. Baiklah, terima kasih, Bu. Terima kasih atas keterangan Ibu. Maaf, kami harus segera meneruskan perjalanan. Iya, silakan tuan-tuan.
Arya Kamandanu dan Ranggalawe segera melarikan kudanya melewati jalanan kecil di perkampungan kota Kediri. Jalanan kecil itu kemudian menembus ke sebuah jalanan yang lebih besar. Setelah menitipkan kudanya di sebuah rumah minum, Arya Kamandanu dan Ranggalawe melangkah menyusuri jalanan yang menuju ke arah alun-alun kota Kediri. Mereka ingin melihat dari dekat para tawanan yang sedang dihukum picis. Hukuman picis adalah hukuman mati. Si terhukum akan diikat di sebuah tiang balok yang dipancangkan di tengah-tengah jalan. Di depannya diletakkan sebuah meja kecil, yang di atasnya ada mangkuk berisi air garam dan cuka. Di atas meja itu diletakkan sebuah pisau kecil yang tajam. Bagi para pejalan kaki, diwajibkan untuk mengiris bagian tubuh dari si terhukum. Kemudian dia harus mengucuri lukanya dengan air garam dan cuka. Arya Kamandanu dan Ranggalawe baru saja memasuki mulut jalan yang menuju ke alun-alun kota Kediri, ketika tiba-tiba ada rombongan orang-orang berkuda melintasi jalanan itu. Rupanya si Arda Raja. Maksud Gusti, Arda Raja Pangeran Pati Kerajaan Kediri? Iya. Putra Sang Prabu Jayakatwang? Iya. Si berdebah itu masih juga sombong. Pangeran Pati yang tolol dan sombong. Hamba pernah mendengar bahwa Arda Raja kurang disukai rakyat. Iya, tentu saja. Arda Raja hanya disukai orang-orang di sekelilingnya yang pandai menjilat dan mencari muka. Oh, lihat Gusti. Sepertinya terjadi sesuatu di sana. Mari kita lihat Gusti. Orang ini berani membantah Gusti Arda Raja. Dia berani melawan kami, prajurit-prajurit Kediri. Kami sudah beberapa kali memerintahkan agar dia mengiris tubuh penjahat itu. Tapi dia tidak mau juga melakukannya. Minggir ke prajurit. Baik Gusti. Apa kau warga kota Kediri? Ya Gusti, hamba warga kota Kediri. Kau harus menjadi warga kota yang baik. Kau lihat, orang itu adalah penjahat yang berbahaya. Segala perbuatannya selalu merugikan pihak negara. Dan sekarang ini, dia sedang menjalani hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dia dihukum picis. Kau tahu artinya hukuman picis? Hamba tahu Gusti. Sebagai warga kota yang baik, kau harus dapat menunjukkan bahwa kau membenci para penjahat negara. Nah, sekarang ambil pisau itu. Potonglah telinga penjahat itu dan kucurilah lukanya dengan air garam dan cuka. Coba, aku mau melihat. Mengapa kau masih diam juga? Ampun Gusti, ampun. Hamba tidak bisa melakukannya Gusti. Mengapa tidak bisa? Kau sanak familinya? Atau barangkali kau salah seorang temannya? Tidak Gusti, bukan. Dia bukan sanak famili hamba. Dia juga bukan teman hamba Gusti. Hamba sama sekali belum mengenal orang itu Gusti. Kalau begitu, apa susahnya kau memotong telinganya? Aduh ampun Gusti, hamba tidak bisa melakukannya. Sungguh, hamba ngeri melihat darah Gusti. Hamba takut melihat darah. Kau ini seorang jantan atau betina? Memalukan sekali. Tampangmu gagah, tubuhmu tegap, tapi jiwamu lemah seperti jiwa perempuan. Ayo cepat, kerjakan perintahku. Ampun Gusti, sungguh hamba tidak bisa melakukannya. Kau mau melakukannya atau tidak? Kau tahu siapa sekarang ini yang sedang berdiri di hadapanmu? Kau tahu siapa aku? Hamba tahu Gusti, hamba tahu. Gusti adalah Pangeran Pati Kerajaan Kediri. Gusti adalah Gusti Arda Raja. Nah, kalau kau berani menolak perintah seorang Pangeran Pati, kau akan mendapat hukuman yang berat sekali. Aduh Gusti, ampun, ampun Gusti. Hamba janganlah dipaksa seperti ini. Hamba mohon ampun Gusti. Bukan hamba berani menentang perintah Gusti Arda Raja. Tidak. Tapi memang sesungguhnya hamba takut melihat darah Gusti. Hei, dengar, kunyuk jelek. Barang siapa takut melihat darah,
tubuhnya akan berlumuran darah. Kemari kau, cepat kemari. Baik Gusti, baik. Tapi tidak usah banyak bicara. Lihat, aku akan memperlihatkan padamu bagaimana seorang penjahat negara menjalani hukumannya yang setimpal. Arda Raja nampak sangat kesal. Dia memandang tajam ke arah salah seorang warga kota yang sekarang berdiri di hadapannya. Orang itu menundukkan wajahnya penuh ketakutan. Kemudian Arda Raja berpaling ke arah si terhukum yang nampak sudah sangat lemas. Tubuhnya banyak luka-luka bekas sayatan pisau. Arda Raja mendengus sebelum meraba hulu kerisnya. Lihat, terutama kau harus tahu bagaimana jika seorang pangeran Pati telah dibuat kecewa. Kau nanti akan segera tahu akibatnya. Sekarang, lihatlah. Penjahat ini sudah banyak merugikan negara. Karena itu, dia dihukum picis. Tapi sekarang ini, dia boleh merasa gembira. Aku akan meringankan hukumannya. Dia tidak perlu lagi menjerit-jerit kesakitan setiap kali pisau itu menyayat dagingnya. Dan air garam dan cuka itu mencucuri luka-lukanya. Nah, lihat. Aku akan segera membuktikan apa yang baru saja kukatakan tadi. Ya! Peristiwa maut itu hanya berlangsung sekejap saja. Ujung keris Arda Raja sudah menembus ulu hati si terhukum. Orang itu mengejat-ngejat sebentar, kemudian kepalanya terkulai. Darah menghambur membasahi sebagian pakaiannya yang kumal dan compang-camping. Sebagian lagi darah itu berceceran di atas tanah di bawahnya. Nah, prajurit! Ya, Gusti! Lepaskan ikatan orang itu. Dia sudah mampus. Dia tidak perlu dihukum picis lagi. Dan kau sekarang yang harus menggantikannya. Orang itu terkejut. Jantungnya seolah-olah berhenti mendadak. Wajahnya menjadi pucat seperti mayat. Tapi dua orang prajurit Kediri segera menyergapnya. Sementara itu Arda Raja hanya melihat dengan senyuman tipis. Arda Raja sangat gusar melihat ada seorang warga kota Kediri tidak mau melaksanakan perintahnya. Dia malah mengkeret ketakutan ketika Pangeran Pati menyuruhnya memotong telinga orang yang sedang dihukum picis. Alasannya takut melihat darah. Dengan perang, Arda Raja lalu mencabut kerisnya. Dan selanjutnya terjadilah peristiwa pembunuhan singkat. Ujung keris Arda Raja segera menghunjam ke ulu hati orang yang dihukum picis. Nah, lihat. Penjahat negara ini sudah kau habisi nyawanya. Sekarang, ganti giliranmu. Oh, ampun Gusti. Ampun Sang Pangeran Pati. Ampunilah hamba. Karena kau tidak mau melaksanakan perintah seorang Pangeran Pati, maka kau bisa dianggap membangkang pemerintah Kediri. Kau tahu hukuman seorang pembangkang bisa sangat berat. Dia bisa dipancung kepalanya ataupun digantung sampai mampus. Tapi kau tidak perlu menjalani hukuman seperti itu.
Aku hanya akan memberi contoh bagi rakyatku bahwa tidak sepantasnya seorang warga kota Kediri menjadi pengecut. Tadi kau mengatakan bahwa kau takut melihat darah. Dan selanjutnya aku mengatakan bahwa barang siapa takut melihat darah, maka darahnya akan tumpah. Sekarang, aku akan membuktikan kata-kataku. Prajurit! Ya, Gusti. Turunkan mayat penjahat negara itu. Urus penguburannya. Atau kalau kalian tidak mempunyai waktu, lemparkan saja ke Sungai Berantas. Kemudian, tangkap orang ini dan ikat di tunggak kayu bekas penjahat itu. Baik, Gusti. Ampun Gusti, ampun Gusti ada raja. Hamba tidak bersalah Gusti. Hamba tidak bersalah. Oh, mengapa hamba harus ditangkap? Apa kesan hamba Gusti? Apa Gusti? Kesalahanmu ialah karena kau takut melihat darah. Dan kau telah berani menentang perintahku. Cepat prajurit, ikat dia. Baik, Gusti. Oh, ampun. Oh, Gusti, ada raja. Mengapa hamba harus diperlakukan seperti ini, Gusti? Ampunilah hamba, Gusti. Tutup mulutmu, bangsa. Teriakan-teriakanmu semakin menyebalkan saja. Kau adalah warga kota yang tidak baik. Kau tidak pantas tinggal di kota Kediri. Kau telah berani membangkang perintahku. Dan sekarang, kau akan merasakan akibatnya. Pelan-pelan Arda Raja melangkah mendekati meja di dekat tonggak kayu. Kemudian tangannya meraih sebuah pisau yang terletak di atas meja itu. Dia menimang-nimang pisau itu sebentar. Kemudian menatap tajam ke arah warga kota yang sekarang sudah diikat erat-erat. Warga kota Kediri yang sial itu menundukkan wajahnya. Tubuhnya menggigil ketakutan. Coba katakan, kau lebih sayang mana? Telingamu sebelah kiri atau telinga sebelah kanan? Duh Gusti, ampun. Hamba mengaku bersalah Gusti. Hamba mohon ampun Gusti ada raja. Sudah terlambat. Sekarang kau tinggal menjawab pertanyaanku. Ampun Gusti. Kau lebih sayang mana? Telingamu sebelah kiri atau yang kanan? Ayo, jawab pertanyaanku. Ampun Gusti. Hamba sayang dua-duanya Gusti. Keparat. Oh. Kalau kau sayang telingamu dua-duanya, maka dua-duanya pun harus dipotong. Aku yang akan memotong sebelah, sedang yang sebelah lagi ambillah menjadi bagianmu, prajurit. Baik, Gusti. Selesai berkata, Arda Raja secepat kilat meraih telinga kiri orang yang sekarang sudah tidak berdaya. Dan pada saat berikutnya... Oh, ampun Gusti, ampun. Sekarang, giliranmu prajurit. Aduh, Gusti. Potong telinga orang ini yang sebelah lagi. Baik, Gusti. Ampun Gusti. Prajurit Kediri itu segera melangkah dan secepat kilat memotong telinga warga kota Kediri yang sudah bermandikan darah. Aduh, ampun Gusti. Ampun. Warga kota Kediri yang malang itu pun sekarang sudah tidak mempunyai daun telinga lagi. Dua-duanya sudah dipotong dan dicampakkan di atas tanah. Darahnya menyemprot dengan keras dari luka-luka, membasahi hampir seluruh tubuhnya. Sambil menyeka darah yang memercik di sebagian tangannya, Arda Raja berteriak lantang. Nah, prajurit! Sekarang, siramlah luka-luka orang itu dengan air garam.
dan kucurilah dengan air cuka. Baik, Gusti. Aduh, ampun Gusti. Prajurit Kediri itu segera mengambil mangkuk yang berisi cairan air garam, dan sebelah mangkuk lagi berisi cairan air cuka. Kemudian 2 mangkuk itu disiramkan ke atas kepala warga kota yang malang tersebut. Aduh, aduh Gusti, tolong, ampun. Nah, lihatlah orang ini. Ialah contoh warga kota Kediri yang tidak baik. Jangan ikuti jejaknya. Dia seorang manusia pengecut. Nanti kalian harus ikut menghukum orang ini. Kalian yang ada di sini harus menoreh tubuhnya dengan sebilah pisau dan mengucurinya dengan air garam ataupun cuka. Nanti sore, aku akan kembali lagi untuk melihat apakah tikus busuk ini masih mampu bertahan hidup. Hei, kau! Mau kemana kau? Kau juga harus menoreh tubuh orang itu dengan pisau. Ayo, cepat lakukan! Dia pingsan, Tuan. Memang ada apa kalau dia pingsan? Hah? Ayo, cepat kerjakan perintahku. Kalau kau berani membangkang, kau akan bernasib serupa dengan orang itu. Tidak ada gunanya hamba melukainya dengan pisau, Tuan. Mengapa begitu? Hukuman picis ini harus berjalan terus hingga orang itu mampus. Tubuhnya harus disayat-sayat dengan pisau. Dan lukanya harus dikucuri dengan air garam dan cuka. Ayo, sudah kerjakan saja perintahku. Dia pingsan, Tuan. Dia tidak akan merasa sakit. Tidak ada gunanya hamba melukainya dengan pisau. Dia tidak akan merasa sakit, Tuan. Hamba kira hukuman picis ada juga peraturannya. Hukuman picis akan berakhir kalau si terhukum itu sudah meninggal. Dan hukuman picis harus dihentikan sejenak kalau si terhukum dalam keadaan tidak sadarkan diri. Omong kosong. Pokoknya kau harus mengerjakan perintahku. Kalau tidak, nasibmu akan kubuat serupa dengan orang itu. Maaf Tuan prajurit. Hamba tidak bisa menghukum seorang yang sedang dalam keadaan pingsan. Kurang ajar! Prajurit Kediri itu segera bergerak dan kedua belah tangannya mencekal pundak Ranggalawe. Maksudnya dia akan mendorong Ranggalawe supaya terjengkang ke belakang. Tapi dia menjadi heran. Tubuh Ranggalawe sama sekali tidak bergerak. Bahkan prajurit Kediri itu menjadi gugup ketika Ranggalawe terus menatapnya dengan tajam. Maafkan saya. Saya telah berlaku kasar padamu. Tidak apa-apa, Tuan prajurit. Tuan prajurit sedang menjalankan tugas. Iya, kau benar. Memang tak ada gunanya menghukum orang yang sudah tidak sadarkan diri. Baiklah. Untuk sementara, orang ini bebas dari hukumannya. Biarkan dia siuman kembali. Setelah itu, kita lanjutkan lagi. Sekarang, ayo bubaran dulu. Ayo bubar. Jalan semuanya. Ayo. Nah, bagaimana Kamandanu? Apakah kau masih belum puas? Kau masih ingin melihat-lihat suasana di sekitar kota Kediri? Tidak, Gusti. Rasanya sudah cukup. Kalau kau belum puas, mari kita jalan-jalan lagi.
Mungkin kita masih bisa melihat pemandangan lain yang serupa, yang bisa menambah keyakinan kita bahwa memang sesungguhnya pemerintahan Kediri ini telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Tidak, Gusti Ranggalawe. Hamba rasa sudah cukup. Hamba sudah dapat menarik kesimpulan secara umum. Bagaimana kesimpulanmu? Benar seperti apa yang Gusti Ranggalawe katakan. Pemerintah Kediri telah berbuat sewenang-wenang. Rakyat Kediri, baik yang tinggal di daerah pedesaan ataupun di kota, ternyata hidup cukup menderita. Mereka tertekan dan tertindas. Mereka tidak memperoleh keadilan yang semestinya. Dan yang sangat menyedihkan ialah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan mereka yang harus berbuat, Kamandanu, tapi Gusti Sang Ramawijaya. Benar, Gusti Ranggalawe. Menurut pendapat hamba, kalau misalnya Gusti Sang Ramawijaya memberontak terhadap kekuasaan Sang Prabu Jayakatwang, beliau pasti akan mendapat dukungan dari rakyatnya. Memang, kita tinggal menunggu waktunya saja, Kamandanu. Aku sendiri sebenarnya sudah tidak sabar lagi. Tapi kita tidak boleh berbuat gegabah. Bagaimanapun juga, kekuatan pasukan Kediri tidak bisa diremehkan, Kamandanu. Mereka mempunyai bala tentara yang banyak jumlahnya. Nah, Kamandanu, kalau kau sudah merasa puas, marilah kita kembali ke Majapahit. Atau kau ingin jalan-jalan sebentar di kota Kediri ini? Tidak, Gusti. Lebih baik kita segera kembali ke Majapahit. Hamba merasa tidak betah lebih lama lagi di kota Kediri ini. Kota ini rasanya terlalu panas. Panas udaranya, panas juga orang-orangnya. Iya, baiklah. Baiklah, Kamandanu. Kalau begitu, ayo kita tinggalkan neraka ini. Arya Kamandanu dan Ranggalawe sudah meninggalkan kota Kediri. Mereka terus berkuda ke arah timur. Mereka menyusuri anak sungai Brantas. Setelah tiba di hulu sungai, mereka membelokkan kudanya ke arah utara. Malamnya mereka menginap di desa Pakauli. Kemudian pada pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan. Setelah melewati Candi Sorabana, yang berdiri teguh perkasa berdampingan dengan Candi Tigawangi, mereka menyeberangi hulu sungai Banyu Gumelar yang terletak di kaki Gunung Panangkungan. Apa yang sedang kau pikirkan, Kamandanu? Apakah masih ada keraguan-raguan di hatimu? Oh, tidak, Gusti Ranggalawe. Sekarang hamba sudah memperoleh ketetapan hati. Dalam beberapa hari ini, selama mengadakan perjalanan bersama Gusti Ranggalawe, hamba mendapat pengalaman yang benar-benar berharga. Jiwa hamba sepertinya terpanggil untuk ikut berjuang bersama Gusti Sang Ramawijaya. Suara panggilan itu semakin lama semakin kuat, Gusti. Hamba tidak tahan melihat kehidupan rakyat jelata yang tertindas dan menderita. Nah, kalau begitu sekarang kau harus memperhatikan apa yang pernah dijelaskan Paman Lembu Sora beberapa hari yang lalu, Kamandanu. Dasar-dasar perjuangan itu memang perlu dimiliki oleh setiap pejuang. Tapi seorang pejuang juga perlu tahu kiblat perjuangannya. Kiblat itu untuk menentukan arah perjuangan, sasaran perjuangan. Sekarang satu pertanyaan muncul. Apakah sasaran perjuangan kita? Apa yang hendak kita capai dengan Majapahit yang kita bangun bersusah payah ini? Gusti Sang Ramawijaya pernah memberikan pengertian-pengertian yang mendalam mengenai hal ini, Kamandanu. Apa yang kuinginkan ini sebenarnya bukanlah keinginanku sendiri, melainkan keinginan semua orang. Keinginan rakyat banyak. Kita semua ingin membentuk suatu tatanan masyarakat baru. Masyarakat yang memungkinkan semua orang hidup dengan tenang, damai, dan tercukupi kebutuhannya. Baik kebutuhan yang bersifat jasmania, maupun kebutuhan yang bersifat rohania. Untuk menciptakan masyarakat seperti ini, dibutuhkan pengorbanan yang besar. Khususnya bagi para pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri. Mereka harus terdiri dari orang-orang yang jiwanya bersih. Sebab
Hanya orang yang jiwanya bersih mampu melahirkan tindakan-tindakan yang bersih. Tetapi sebaliknya, orang yang jiwanya kotor, maka segala tindakannya hanya akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Orang-orang seperti ini banyak kita jumpai di kalangan pemerintahan Kediri. Paman Prabu Jayakatwang dikelilingi orang-orang yang berjiwa dekil, rakus, serakah, munafik, dan senang menjilat. Karena itu, rakyatlah yang dirugikan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membersihkan jiwa kita? Apakah kita pantas menjadi pemimpin rakyat yang sejati? Apakah kita sebenarnya mencintai rakyat? Ataukah kita berjuang untuk suatu pamrih tertentu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus kita jawab sebelum kita melangkah lebih jauh, dan kita sendirilah yang harus menjawabnya. Begitulah penjelasan yang pernah beliau sampaikan kepada kami semua. Dan sekarang tinggal kita sendiri bagaimana, Kamandanu. Gusti Sanggramawijaya tidak pernah memaksa orang. Bagaimana menurut pendapatmu, Kamandanu? Menurut pendapat hamba, Gusti Sanggramawijaya adalah seorang tokoh yang berjiwa besar. Hamba tidak ragu-ragu lagi untuk mengabdi pada beliau. Kalau begitu sekarang kau tidak mempunyai persoalan lagi, Kamandanu. Kau tinggal bekerja. Kita semua tinggal menjalankan perintah Gusti Sanggramawijaya. Dan kukira hari sudah semakin sore, Kamandanu. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan sekarang? Silakan Gusti. Kita sudah terlalu lama istirahat di sini. Marilah. Majapahit sudah tidak terlalu jauh lagi. Setelah menyeberangi bukit-bukit kecil di depan itu, kita akan segera tiba di sana. Ayo, Kamandanu. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju Dukuh Majapahit. Kuda yang mereka tunggangi melintasi daerah-daerah perbukitan. Mereka terus berkuda tanpa berhenti. Sementara itu, matahari semakin tenggelam di ufuk barat. Menjelang malam tiba, mereka sudah memasuki hutan tarik. Kuda-kuda yang mereka tunggangi segera lenyap di balik pohon-pohon. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.